Stroke bersama saya Dr. Priyan. Stroke adalah suatu keadaan klinis gangguan persarafan mendadak karena adanya gangguan pembuluh darah otak dengan ciri khas adanya lemah atau lumpuh sebelah badan. Stroke adalah suatu kejadian mendadak, tapi sebetulnya bukan keadaan yang terjadi secara tiba-tiba. Karena biasanya penderita sudah mempunyai penyakit-penyakit yang merupakan faktor risiko seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, atau kegemukan. Stroke adalah suatu keadaan gawat darurat yang memerlukan penanganan dengan segera untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya cacat yang menetap. Ada dua jenis stroke. Yang pertama adalah stroke karena sumbatan pembuluh darah otak atau stroke infark, sehingga sebagian jaringan otak tidak mendapatkan suplai darah dan suplai makanan. Yang kedua, stroke karena pecahnya pembuluh darah otak atau stroke hemoragis, sehingga perdarahan terjadi pada sebagian jaringan otak. Faktor-faktor risiko yang menyebabkan timbulnya stroke, yang pertama adalah usia, di mana semakin tinggi usia, semakin besar kemungkinan stroke. Kedua, jenis kelamin. Pada wanita yang belum menopause, kemungkinan terserang stroke lebih rendah daripada laki-laki. Tapi wanita setelah menopause atau postmenopause, maka kemungkinan terserang stroke antara pria dan wanita sama saja. Yang ketiga adalah faktor-faktor risiko berupa penyakit-penyakit yang sudah diderita seperti hipertensi, kencing manis atau diabetes mellitus, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas atau kegemukan, penyakit jantung. Kemudian keempat, kebiasaan merokok dan minum alkohol. Yang kelima adalah faktor genetik atau keturunan. Gejala dan tanda stroke adalah pertama, tiba-tiba pasien lemah atau lumpuh separuh badan. Yang kedua, tiba-tiba kesemutan atau baal separuh badan. Yang ketiga, tiba-tiba terjadi penurunan kesadaran, bahkan bisa sampai koma. Yang keempat, tiba-tiba bicara rero atau bicara tidak jelas. Kelima, tiba-tiba wajah atau mulutnya mencong. Keenam, tiba-tiba buta atau tiba-tiba tidak bisa melihat. Ketujuh, tiba-tiba bingung. Dan kedelapan, tiba-tiba nyeri kepala hebat dan atau kepala serasa berputar atau vertigo. Kalau ada salah satu saja tanda di atas, maka kita harus langsung itu menganggap stroke dan harus segera ditangani. Tanda yang lain yang mungkin terlihat adalah jam mual, muntah, dan sulit menelan. Penanganan stroke. Stroke adalah suatu keadaan gawat darurat yang harus segera ditangani dan harus segera masuk ke rumah sakit dalam waktu 3-6 jam sejak kejadian. Karena ini adalah waktu golden period atau periode emas di mana pasien bisa mendapatkan penanganan segera untuk mencegah kecacatan yang menetap atau komplikasi yang berkepanjangan. Kemudian untuk penanganan awal pada saat kita mencapai pasien yang diduga stroke adalah dengan memastikan kesadaran pasien. Kedua, pastikan jalan nafas pasien aman, tidak ada benda-benda yang menghalangi jalan nafasnya. Ketiga, atur posisi pasien dalam posisi berbaring dengan kepala sedikit terangkat. Kemudian, periksa detak jantung pasien apakah stabil atau tidak, dan segera bawa ke rumah sakit, ke ruang gawat darurat. Nanti di rumah sakit, pasien akan segera menjalani serangkaian pemeriksaan dan tes untuk memastikan diagnosa dan mengetahui penyebab terjadinya stroke, sehingga pasien bisa ditangani secara cepat dan tepat. Pasien akan mendapatkan pemeriksaan hematologi atau pemeriksaan darah, kemudian CT scan, MRI, EKG, dan lain-lain. Sehingga diharapkan pasien akan mendapatkan tepat, kemudian pasien juga harus kontrol secara rutin dan teratur ke depannya untuk menghindari terjadinya stroke berulang yang kemungkinan akan terjadi lebih berat lagi. Untuk pencegahan stroke adalah dengan melaksanakan pola hidup sehat, hidup sehat dengan makan secara teratur, makan makanan sehat, yaitu cukup kalori, tinggi protein,
tinggi serat, rendah lemak, rendah garam, rendah gula. Kemudian berolahraga secara teratur 30 menit sehari, 3-5 kali seminggu dengan durasi minimal 150 menit dalam seminggu. Kemudian istirahat cukup, tidur 7-8 jam sehari. Dan untuk pasien-pasien atau orang-orang yang sudah mempunyai penyakit-penyakit sebagai faktor risiko, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, kegemukan penyakit jantung, lakukan kontrol secara rutin, teratur, dan minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Dengan melaksanakan hal ini, mudah-mudahan kita bisa terhindar atau sebisa mungkin tidak sampai terserang stroke. Mudah-mudahan pemaparan saya bisa bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat.